Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Potret Podcast Telkom Regional 3. Ya udah lama banget nih kita nggak ketemu sama Sobat IndiHome di Potret. Pastinya masih bersama saya Reza Disastra, dan kali ini kita kedatangan seorang konten kreator. Tapi kalau ditanya identitasnya gitu ya, true identity-nya ya dia berangkat sebagai fotografer. Dan Kang Habib Bilhak ini udah bersama kita, bakal ngobrol-ngobrol soal fotografi, konten tentang konten-kontenan gitu. Terus juga mungkin ya pasti sih, bukan mungkin, ini akan inspiratif sekali karena kita akan cari tahu nih jalan atau langkah-langkah sukses menjadi seperti Kang Habib sekarang yang di Instagram followers 70.000. Terus di TikTok juga mungkin udah banyak banget ya. Ya, dikit lah. Kalau platform yang dipilih sekarang berarti Instagram, TikTok kalau diurutin. Instagram, TikTok, YouTube belum sih. YouTube belum. Menuju Ya. Intinya kita akan cari tahu nih gimana caranya bisa sukses seorang Habib Bilhak ya. Mungkin sesukses Habib Bilhak di Instagram. Karena nggak tahu ya, mungkin dia dalam hubungan asmara tidak sukses banget, kita kan nggak tahu. Itu iya. Ya kan? Mungkin kita ngebahas suksesnya fotografi aja ya. Hubungan asmara nggak usah dibahas, hubungan pribadi nggak usah dibahas lah ya. Berarti sukses relatif ya. Sukses relatif. Kadang ada kita sukses di bagian ini, tidak sukses di bagian ini. Itu betul. Live ya. Tapi sehat Kang Habib? Alhamdulillah sehat banget. Sehat ya. Sangat baik. Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Sekarang sibuk di belakang kamera juga. Selalu dong. Di belakang Selalu. Instagram juga. Di belakang Di Instagram. sih, di belakang kamera udah jelas ya. Di belakang Instagram sih sekarang mungkin lagi agak padat-padatnya karena kayaknya menjelang akhir tahun banyak kerjaan-kerjaan yang harus saya kerjain. Produksi konten. Banyak beberapa kolaborasi sama beberapa brand juga. Sibuk syuting lah, sibuk nulis juga, ngambil gambar. bikin saya karena suka filming juga. Jadi bikin konten tuh udah mengacu ke arah-arah filming gitu. Waduh, ini bahasa Jermannya ngarau ku siku ya. Benar. Tapi itu berarti Sambil belajar. kayak masuk ke satu fotografi, Ya. tiba-tiba pintu lain, jendela lain terbuka gitu mungkin ya. Bener. Ya kan? Bener. Kayaknya kebuka pintunya karena ada peluang di situ aja, mau ngambil ke situ sih. Ya sekarang kalau ada kamera, fungsinya kan gak cuma ngambil foto aja ya, Iya. ngambil video juga. Betul. Terus dari objeknya gak cuma pemandangan, tapi bisa jadi model, bisa jadi produk, bisa jadi sebuah narasi seperti film gitu. Betul. Kan jadinya. Ini nih yang sekarang kan kenikmatannya mungkin ya, pintu-pintu rezeki udah makin ngebuka. Tapi dulu nih cenah kabar burung. Kang Habib itu dulu struggle banget. Bahkan jangankan punya dapat berapa 70.000 followers di Instagram. Betul. Punya 70.000 di dompet aja jarang. Bener sekali. Wow. Waduh. Gimana nih ceritanya nih? Ini kan pasti inspiring banget buat Sobat IndiHome yang mungkin ingin juga nih mencoba menantang diri bisa sukses seperti Kang Habib. 2014 saya lulus SMK ya. SMK kejuruan kan. Saya ngambil dulu di SMK tuh belajar tentang rekayasa perangkat lunak sebenarnya. Programming, belajar coding, bikin web, bikin aplikasi desktop dulu kan belajarnya gitu kan, kejuruan. Karena orang tua menganjurkan IT gitu ya, IT, udah masa depan masa cerah depan kayaknya. tuh kita akan semuanya basisnya kayaknya menuju digital. Dan benar di tahun-tahun ini semuanya transformasi kan ke digital. Betul. Gitu kan yang kita alami. Kita udah nggak bisa hidup tanpa internet ya. Betul sekali. Makanya pakai IndiHome. Betul. Terus saya juga pakai. Itu saya lulus 2014. Sebenarnya ada titik berat bahwa saya pengen ngikutin tren, pengen ngikutin pertemanan, atau saya mengejar passion saya tuh atau sendiri, jalan menuju karir ini. Memisahkan diri dari kerumunan gitu ya. Iya, karena kan ya bahasa kerennya tuh mostly ya. Anak-anak di tahun itu tuh pengen lulus SMA atau SMK tuh pengennya kan kuliah gitu kan. Ke perguruan tinggi yang mereka impikan gitu kan, yang jadi favorit gitu. Kalau ke Bandung makan, kalau ke Jawa Barat makan udah pasti tujuan utamanya mah top 3 Unpad, ITB, apalagi banyak lah gitu kan. Saya nggak ada kesempatan di situ, di sisian dari background orang tua yang mungkin kurang mampu ya.
Kalau bilang jokesnya apa ya, menengah ke bawah, saya mah menengah jatuh gitu kan. Orang lain mah mulai dari nol, Iya. ini mah mulai dari minus gitu ya. Mulainya dari minus gitu Wow. kan. Jadi kayaknya udah nggak ada harapan deh untuk kuliah ke perguruan tinggi yang diinginkan. Kalau dari skill atau dari report nilai kayaknya harusnya memadai gitu kayaknya. Oke. Tapi kayaknya untuk biaya diskusi sama orang tua, karena lihat dari orang tua nih, kalau ditanya udah biaya, udah lihat dari tarangna nih, jidatnya. Jidatnya. Kalau udah kerut, wah ini nggak punya duit nih kayaknya nggak Mah mampu. mau gitu kuliah. Oh, nggak jadi mah gitu ya. kan. Ya betul, cerita kayak gitu kan. Ya udah akhirnya memutuskan, emang berat di situ karena nggak tahu, dan nggak nyanget juga, Harus nggak nyangka kemana lagi, juga. harus ngapain gitu ya. Iya, akhirnya ada peluang dari saudara ngebantu juga. Ini mau nggak kerja di sini gitu dulu, ngebantu aja dulu. Saya sebagai nggak dikasih tahu waktu itu, ikut aja dulu. Ayo kerja aja dulu, yang penting Iya. ada duitnya gitu. Ya, kerjanya di mana? Kantor. Karena yang ngajarnya juga ternyata nggak tahu itu kantor apa, nggak terlalu tahu secara detail. Dan ternyata posisi dia itu OB, office boy. Ya, saya setelah tahu itu ketika udah masuk ke udah di perusahaannya gitu, udah tinggal 1-2 hari. Pas dikasih job gitu desk kan. gitu ya, ternyata nggak ada sangkut pautnya sama IT gitu ya. Ya, hari kedua, hari ketiga, hampir seminggu pulang, akhirnya tawarin ini kerja apa sih gitu. Karena belum jelas, waktu awal juga nggak langsung kerja. Di ruangan diem aja, disuruh buka laptop juga, sama ini disuruh belajar katanya harus belajar katanya. Jadi dulu si perusahaan ini tuh nge-hire orang tuh nggak langsung tembak, Jelas bakal jadi OB, apa gitu enggak. jadi apa gitu. Ternyata mungkin lihat saya backgroundnya dulu lulus SMK tentang IT, makanya dites dulu kayaknya. Oke. Apa sih probation ya kalau sekarang tuh ya, Probation ya. masa percobaan. Akhirnya seminggu kemudian nanya, nih mau gimana sih gitu. Akhirnya dari perusahaan tuh ngasih tahu, kamu ditempatin di Bali ya. Bali di Denpasar. Itu antara seneng, kaget, apa nih gini banget nih, dari minus langsung ke Bali nih. Langsung ke Bali Enak banget nih gitu kan. Akhirnya pulang lah gitu kan, diskusi sama orang tua. Mah, Habib akhirnya disuruh ke Bali. Nggak tahu mau bilang, nggak tahu kerja apa. Job desk-nya nggak tahu. Nggak tahu mau ngapain juga. Harus saya spill sekarang, nggak tahu bahwa ternyata saya di Bali itu jadi OB. Kan bilang ke temen, Bali senang dapet gitu kan, ya. di lingkungan tetangga. Mungkin orang dapat tua. dapat fasilitas dan lain sebagainya Ya, gitu. di grup anak-anak sekolah, anak lagi struggle juga kan. Gue mau ke Bali nih. Saya cerita gini, akhirnya berangkat. Nggak tahu ternyata sampai situ bantu-bantu dulu di sana. Jadi jadi anak perusahaan di kantor saya itu punya cabang di Bali. Yang baru. Jadi akhirnya saya dipekerjakan itu sebagai OB. 3 bulan saya di situ. Jadi bayarannya masih ingat saya waktu itu sebulan tuh 250, dan itu bukan gaji sebenarnya. 250.000 sebulan, 2014. 250.000 sekarang ini anak-anak zaman now 250.000 sehari ya bisa sama kopi. Saya juga sih. Iya kan? Ya jujur. Tapi ya makan ditanggung lah. Tinggal juga ditanggung. Tinggal di kantor. Jadi ada base camp gitu, ruko 2 lantai. Ya bareng-bareng di situ gitu. Mungkin kayak menganut history Google kali ya, dari garasi dibikin base camp biar scroll up gitu, mungkin kayak gitu ya. Jadi bareng-bareng gitu. Karena saya itu nggak jelas kerjaan, akhirnya ya udahlah bikin kopi, nyiapin makan. Karena waktu itu pas lagi bulan puasa, nyiapin sahur, nyiapin buka, belanja, mencetin teman-teman yang capek, Mijitin belanja, orang gitu ya. beliin apalah ABCD gitu kan. Itu sampai bulan ketiga, akhirnya dibalikin lagi ke Bandung. Bertahan 3 bulan balik ke Bandung dengan job desk yang sama atau Di job desk yang sama. Akhirnya ada peluang untuk belajar. Saya mau saya nggak mau di sini gitu. itu peluang Saya dari punya mana basic tuh? jadi ada atasan saya yang dulu ngetes, ketemu lagi di Bandung gitu. Ternyata ada peluang, saya juga mau, dan akhirnya sampai tahun 2017 saya dipekerjakan sebagai staff. Jadi di perusahaan tentang keuangan lah, Oke. tentang microbanking gitu kan. Dipekerjakan di situ. Itu good payment ya, udah agak stabil berarti di situ mah. Mendapatkan gaji pertama itu 1.100.000 di 2017. Kerja sebulan. Kerja sebulan. Wow, sekarang cuma 1 jepret doang. Waduh.
Tanpa itu sih edit lagi. itu sih pas masa-masa struggle aku waktu di Bali sebelum ke Bandung tuh ya 250 sebulan apaan buat apaan gitu. Sedangkan tahulah gaya hidup di Bali dengan pride yang saya bawa, dengan cerita yang saya ceritakan ke teman kan jadi beban ya. Beban di sana. Sebenarnya gitu kan. Masa mau thanksin gitu kan. Tapi di situ masa-masa buat ngebentuk mental sama kedewasaan kita gitu. Akhirnya di situ sebuah apa ya? Transformasional gitu, yang benar-benar ngerubah cara pandang, Betul. mental gitu kan. Lalu dihubungkan dengan fotografi saya. Di situ awalnya saya mulai ada kesempatan untuk belajar fotografi. Bukan belajar sebenarnya, udah belajar cuma baru basic-basic aja gitu ya. untuk mengembangkan gitu. Jadi wah Bali nih lebih enak untuk explore semua pantainya. Jadi pulang kerja udah selesai semua berangkat gitu, nggak tahu capek. Oke, jadi ketemu sama fotografi Ya, seperti kayak apa nemu passion gitu ya. Iya. Itu di Bali. di Bali. Di Bali pas memang jadi dapat 250.000 sebulan itu. Tahu nggak kayak sad boy gitulah di pantai sendirian gitu lagi. Gue mau jadi apa ya ke depannya gitu di umur. Tapi bawa kamera. Gak punya kamera waktu itu. Pakai handphone. Pakai handphone Cina kalau nggak salah. Ini nih. Handphone yang kalau dipakai sekarang tuh kayaknya di Instastory pecah deh kayaknya. Berarti Pecah banget itu. kalau waktu itu ngadepin situasi dapat uang segitu di Bali berat banget, pedih. Iya. Tapi kalau sekarang ngelihat bersyukur ya itu terjadi. Ya kayaknya itu kalau kita bahas kayaknya turning point saya awalnya dari situ deh. Di situ. Saya masih ingat itu di Pantai Sanur. Pagi-pagi saya sunrise bener-bener sendiri yang habis sahur. Yang lain tidur kan karena jam 8 harus ke lapangan lagi untuk kerja. Saya mah kan udah santai OB mah. Foto-fotoan aja. Foto bawa headset tuh sendirian aja gitu. Sampai siang, sampai jam 10 sampai jam Lagu 11. apa Joji ke santai Wah, saya lukir. Joji Jadinya banget. nangis. Jadinya nulis Iya. puisi bukan Iya. foto-foto Jadi, itu. Sebenarnya dari foto itu saya upload. Mulailah di situ ngupload di Instagram gitu kan. Dapat feedback dari Dapat teman-teman. feedback dari nih followers. fotonya kok bisa begini gitu kan. Saya juga nggak ngerti. Dulu awal pakai tools tuh kalau yang tahu pakai Snapseed. Snapseed ya, free download kan. Sekarang juga masih kepake banget Snapseed. Oh gitu ya. Untuk ngedit-ngedit di Benar, handphone. benar. Saya juga masih pakai. Itu dulu pakai Snapseed. Masih inget. Nggak tahu Lightroom, nggak kenal Lightroom di 2017 tuh nggak kenal. Oke. Karena saya bisa bilang Lightroom, mungkin kayaknya anak-anak sekarang lagi penasaran pakai Lightroom kali ya. Karena preset itu ya. Ya, Udah jual beli preset juga betul. kan. Jadi ya bisa dibilang favorit lah ya, Ya. aplikasi favorit untuk editing ya Lightroom Ya. sekarang ya. Oke, berarti di Bali dapat perih-perihnya Perih. tapi jadi sebuah inspirasi. Ya. Meskipun tidak punya gear, Ya. jalan aja dulu motoin objek pemandangan untuk diposting di Instagram. Ya. Mungkin waktu itu followers Instagram juga masih yang teman-teman deket. Betul. Nah, kejadian pertama dapat followers 10.000 itu kapan? Jadi setelah itu saya benar-benar dapat acuan. Kayaknya mungkin kita senang deh dapat like banyak. Nah, Yang biasanya nggak dapatin like banyak nih. seperti dapat validasi yang semu gitu kan. Semacam dapat apa ya? Energi baru gitu, buat konten lagi gitu, Ya. buat bikin foto lagi gitu. Makanya kalau ada konten kreator kamu suka, jangan lupa kontennya di-share, di-like, di-komen. Itu tuh memberikan Betul, suntikan semangat buat kreator itu biar dia tetap bikin konten-konten yang berkualitas. Betul sekali. Seperti ini kejadiannya. Makasih buat yang udah nge-like aku waktu hidupku masih perih-perihnya ya. Tapi ada pesan juga nih Ah. buat apa sobat IndiHome. Ya, sobat ini home. Kalau udah dapat like banyak, ya udah tetap konten aja, mau like-nya dikit, mau like banyak. Itu mah bukan jadi acuan gitu. Tapi turning point saya waktu itu di situ buat lebih semangat gitu. Tapi biasanya kan kalau udah jadi malas ngonten karena like-nya dikit, jangan. Kalau Jangan, bisa tapi itu suntikan semangat buat Suntikan kreator. aja sih, ya. Itu yang saya alamin gitu. 10.000 pertama nih. 2018 itu Oke. 4 akhir tahun setelah itu berarti ya. 4 tahun setelah pindah ke Bali. 4 tahun. Ya, Iya, 4 tahun ya, 4 betul, tahun kan. Betul 4 tahun. 4 tahun kemudian karena mungkin kalau dari awalnya dari 2017 ke 2018 setahun saya dapat 10.000 pertama. Tapi cepet banget. Bukan hitungannya bukan 1 tahun malah. Sebulan, 2 bulan kayak kalau nggak salah. Ingat nggak posting apa? Meledak banget waktu itu. Jadi awalnya saya konsisten jadi cari belajar ngedit tuh akhirnya tahu Lightroom gitu kan. Saya jadi sebelum tadi ke 10.000 pertama nih ada korelasinya. Ada satu teman saya yang dia punya Lightroom, saya nggak bisa main Lightroom. Saya datangin ke rumahnya gitu kan untuk belajar. Tiap malam tiap pulang kerja datangin. Itu yang awalnya ngedit muka orang jadi hijau itu.
ngaco gitu ya. ungu jadi gimana, akhirnya tahu oh gini akhirnya dapat ngedit Lightroom, akhirnya bikin satu karakter feed Instagram yang konsisten gitu. Itu masih ngomongnya karena suka aja warnanya gini. ya. Belum tuh. Belum. Kayak apa? Oh, gua paham nih mood board belum ya? Belum saya belum tahu bahwa warna hijau tuh kalau di kill nggak bakal laku fotonya dijual buat kalau yang buat pecinta foto yang realistis Natural. gitu kan. Nggak ngerti karena seneng aja, wih dark nih, keren nih, belum ada nih gitu kan. Kok bisa sih warna hijau jadi begini di tahun itu kan. Akhirnya konsisten, akhirnya ada yang suka dan banyak ternyata. Sebulan 2 bulan konsisten, nggak peduliin like, tapi seneng aja motretnya. Di situ mulai belajar secara teknis ya, secara motret karena udah mulai ada kerjaan ternyata sampingan. Awal-awal ngerjain prewedding bikin foto-foto model juga gitu kan, brand juga gitu, F&B gitu kan. Akhirnya semua digarap, portfolio padat saya upload ke Instagram semuanya. Dalam 1 bulan 2 bulan akhir 2018 tuh meledak. Turning point-nya ada satu foto saya senang main matahari backlight. Jadi ada di kepala gitu matahari di belakang. Siluet gitu. Beautiful gimana gitu lah. Itu sih yang meledak sampai dapat like kalau nggak salah 27.000 gitu. Itu belum 10.000. Followernya masih 4.000 5.000 kalau nggak salah. Jadi itulah makanya tadi mungkin Kang Habib juga sempat nge-mention terus bikin kita nggak pernah tahu postingan kita yang keberapa yang akan ngerubah hidup kita mungkin ya. Benar. Ya kan maksudnya. Iya. Itu kalau istilahnya tipping point gitu ya. Ya. Pok udah gitu. Semuanya tidak seperti yang sudah. Kini aku menjadi seseorang yang berbeda. Oke, tadi sempat ke-mention mulai ada project-project sampingan, berarti dari segi ekonomi pun gitu ya. Udah mulai terasa dampaknya perbedaannya. Nah, tapi gear. Kan kemarin sempat Lightroom punya teman. Kamera awalnya handphone. Punya gear sendiri itu kapan? Punya gear sendiri itu bisa dibilang kamera profesional kali ya. Yang lebih mumpuni ya. Itu saya di 2018 awal. Itu karena saya ngumpulin gaji yang 1 juta itu susah banget, menuju ke 3 juta tuh susah. Ngumpulin 3 juta di 2017 susah. Karena di sisi lain di background saya juga ngebantu orang tua juga buat sisi finansial gitu kan, jadi kepotong lagi. Sunda mah kacoceng deui gitu kan, ketarik lagi. Pengen apa nggak punya apa-apa gitu kan. Ya udah. Sabar, dalam setahun cuma bisa nabung 3 juta. Akhirnya beli Canon 1200D. Di 2017 akhir menuju ke 2018 gitu kan. Beli Canon 1200D karena mau ngambil job prewedding gitu, nekat aja gitu. Jadi ada teman seangkatan udah mau nikah kan, di umur segitu tuh kayaknya ada aja yang mau nikah. Mulai teman-teman nikah duluan nyari gitu. Fotografer yang kenal minimal kan. Akhirnya harga temen teh benar sekali dulu. Saya mengalami harga teman gitu, nggak apa-apa karena saya juga masih grow up gitu kan. Belajar nekat, nggak tahu foto prewedding tuh dibikinnya kayak gimana, distribusinya kayak gimana, etikanya kayak gimana gitu kan, komunikasi atau briefnya seperti apa nggak tahu. Semuanya nekat dulu, tapi ada basic yang saya pelajari gitu. Nonton YouTube, ngobrol sama teman yang udah turun di bidang juga, tapi nggak ngejar ngoyo gitu. Tuh ajarin dong, nggak sih. Tapi lihat dia, lalu langsung kerjain gitu. Ya, jadi mungkin ini yang menginspirasi ya kalau dari kisah Kang Habib ini, mulai aja dulu. Yang pertama kan alat urusan belakangan gitu ternyata ya. Ngikutin, yang penting niat dulu ada gitu kan. Terus juga mentorship itu bisa ditemukan di mana aja. Yang satu dari temen yang punya fasilitas, terus yang udah mulai duluan, terus dari YouTube ya. Ternyata itu bisa sarana kita juga untuk dapetin ilmu ya. Terus juga yang paling penting, nyemplung. Plus learning by doing ya kan, yang dilakukan Kang Habib. Kalau udah basah mah udah berenang aja. Nyebrang mau kita harus survive ya dengan ya udah prewed aja dulu kayak gitu-gitu. Jangan diem nanti tenggelam mati. Nyemplung aja dulu coy, yang penting nyemplung aja dulu. Ini bener-bener sebuah inspirasi ya. Kadang kan kita mundur mulu nih. Kayaknya pengen deh ke fotografi. Tapi belum punya kamera. Pengen deh acting. Tapi mau di mana? Sekolah acting mahal misalnya kayak gitu kan ya. Mau jadi pemain band. Gitu kan, mau musik, alat musiknya nggak punya, jadi menunda padahal betul menunda dulu ya.
Saya setuju kata menunda. Jangan menunda-nunda deh, beneran. Nanti Aku nyesel. punya ya ini kayak keingetan gitu, ada orang yang pernah bilang untuk bisa renang nggak harus punya kolam renang, Betul. ya kan? Kan ada empang. Sama ikan dong. Sama ikan ya. Terus aku nyontek dulu nih sedikit. Kan terbawa cerita yang Iya. cukup ya, ada inspirasinya. Nah, perjalanan karir sebagai fotografer, sempat jadi OB, sekarang udah jadi fotografer hits karena di Instagram. Ya, Yang merubah hidup tuh berarti Instagram. saya bisa bilang saya pernah ngalamin gaji saya 6 kali lipat dalam satu hari karena dari Instagram, dari fotografi. Wow, kan ya. Ya. Pengen udah Kasar- nih mau jadi kasarnya. fotografi aja aku juga enggak. Jujur Ya. aneh teh kabitaannya gitu kan. Pernah di momen kayak, wah ini bener nih gitu kan. Oh ini hasilnya. Dulu tuh ngejar-ngejar teman tuh bahwa susah gitu, nyamperin ke rumahnya, malu sama orang tuanya, malam-malam datang ngeliatin dia ngedit. Karena saya bener orangnya gengsian nih, di sisi lain gengsi tuh kayaknya menguntungkan deh, karena nggak ngerugiin orang, maksudnya nggak bikin risih orang. Ini versi saya, nggak datangin teman saya lagi ngedit, tapi saya nggak ini apa nggak banyak nanya gitu. Enggak ya, tahu diri aja, Tahu diri ngeliat gitu. mantau gitu ya. Kan sekarang tuh ajarin dong, sampai bisa ajarin dong, kan bagi si pengajarnya juga jadi Jadi kayak beban gitu ya. saya cuma lihat doang, Oke. penasaran, oh cuma nanya tuh yang bener-bener nggak ngerti sama sekali baru nanya gitu. Dia selesai, oh abis itu tiru gitu. Itu sih yang metode saya, karena saya di sisi lain malu nanya juga, sama gengsi, orangnya gengsian kayaknya. Mengolah gengsi kayaknya jadi menguntungkan deh kalau bagi saya ya. Oke, itu dari perjalanannya Kang Habib ya. Gengsi ada untungnya gitu. Jadi mungkin teman-teman juga gak risih, jadi terus-terus memberikan space buat Kang Habib belajar juga ke dia gitu ya. Iya. Oke, tadi tiba-tiba dapat satu project yang berkali-kali lipat gaji, itu juga turning point berarti yang melihat ada peluang. Betul, Akhirnya kapan tuh ninggalin pekerjaan kantoran? 2018, gak lama dari situ sih, gak lama dari Bandung, akhirnya mulai nih fokus gitu kan, freelance aja deh. Freelance fotografi gitu ya. Di belakang itu saya ngerjain bener-bener di wedding gitu kan, bener-bener main Instagram, konten tuh di manage gitu. Jadi dulu tuh 2017, karena Instagram 2017 2018 tuh lagi happeningnya, Instagram tuh lagi fokus ke community guideline ya kalau nggak salah ya. Yang saya tahu 2018 itu lagi gila-gilanya, 2017 18 Bener-bener foto yang like-nya banyak adalah foto yang bagus gitu. Bukan foto yang apa sih, alay atau yang menarik perhatian atau clickbait gitu kan, belum tentu estetikanya itu laku. Jadi ada fitur Instagram yang namanya suggest user dulu. Jadi kreator tuh mau bikin sebagus mungkin, lu pasti meledak. Lu punya karakter, lu pasti meledak. Sekarang ya udah beda base-nya gitu lu kayak. mau meledak, lu bayar. Terus Akhirnya kebantu saya di situ, ada suggest user dari Instagram, dari Instagramnya. Di sisi lain, kenapa saya bisa bertahan, bisa grow up, karena ada community-nya dulu. Ada Instagramers namanya. ada ya support system ya. Betul. Di antara Ada kreator-kreator circle-nya, tuh, ada circle lingkungannya gitu yang kan. saling mendukung. Akhirnya saling kenal, yang biasanya tahu di Instagram nih siapa gitu kan. Keren nih, kok nggak tahu orangnya, nggak pernah ngeliatin muka, akhirnya ketemu. Dulu tuh ada event biasanya bulanan atau tahunan atau seasonal gitu kan. Ada namanya Instamit. Mau Instamit kopi, mau Instamit HP, mau Instamit di mana lokasinya bebas gitu. Itulah Itu growing rutin banget gitu. followers Ya. apa dan sebagainya di situ tumbuh. Nah, mungkin itu juga tidak terjadi lagi ya di Instagram sekarang, di platform sekarang Ya, ini gitu udah ya. jarang banget, sayang banget sih itu sekarang komunitinya. Tapi masih dijalankan dengan komunitas teman-teman sekarang di Instagramers di Jakarta. Ada Instagram sampai ada papa Instamit loh. Oh, Ada papa Instamitnya, Tetap dia yang berusaha ya. tetap berusaha. Masih Jadi- ada kok eventnya, masih ada. Nah, berarti kalau yang saya tangkap gitu ya dari cerita Kang Habib, gear nomor kesekian. Yang penting niat dulu. Terus juga mental itu sangat penting. Ya. Selain niat yang kuat untuk memulai, jalanin aja dulu. Dan support system penting ya. Lingkungan, support Lingkungan. system, betul. Oke. Kata Sunda mah kan, main sama tukang parfum maka bawa sengit. Ke bawah sengit, main Ikut wangi gitu kan. main sama tukang pacar sampah. orang, Wah. bawa dramanya. Iya, ditabok cowoknya kan. Itu bener sih, peribahasa kayak main sama
tukang minyak wangi ya ke bawah wangi gitu, mau nggak mau lu nggak suka wanginya ya tetap agak wangi lah gitu daripada main tukang sampah gitu kan. Oke, berarti Itu sih yang saya rasain. karir as a photographer gitu ya. Iya. Itu mulai di situ pas di Instagram sudah mulai populer, sudah punya banyak followers, itu mempermudah ketemu klien-klien baru. Betul. Terus jadi mungkin memaksimalkan diri as a freelance photographer yang harus dilakukan nih sebagai seorang freelancer. Apa nih? Ada, saya baru dengar belum baru dapat pernyataan ini, nggak tahu dari kutipan Twitter atau buku kalau nggak salah, bahasa Inggris sih. Apa sih namanya, productive without pressure. Biasanya kan kalau kita kerja kantoran ya, Ada bos. ada bos kerjain selesai, Ada malam ini supervisor. harus selesai. Ya mau nggak mau suka mau nggak kerjain. Tapi kalau freelance siapa yang menyuruh kita? Kecuali tanggal deadline ya. Iya. Sebelum deadline mah nanti aja lah gitu kerjainnya. Tapi kalau bisa jangan sih. Mau itu baru freelance, mau itu belum, mau itu udah terjun lama, ya lu harus produktif tanpa pressure gitu, tanpa ada tekanan dari siapa, tanpa ada suruhan dari siapa, tanpa ada tanggal yang harus. Biasanya kan sangkuriang tuh, besoknya harus di store, malam ini kerjain. Jangan, kalau bisa dihindarkan. Kita ibaratnya harus menjadi kita parenting diri sendiri gitu ya. Ya. Tanpa ada bos, tanpa ada supervisi, tanpa ada mama papa, ya kita harus bisa ngebiasain diri untuk punya produktivitas. Karena nggak ada yang ngekang ketika freelance, itu nggak ada yang ngatur, kita sendiri yang ngatur gitu. Ada menurut aku. Siapa? Nggak punya duit. Ya betul. Itu Kecuali Anda punya uang, pasti Ya kan? produktif. Pasti mau nggak mau itu tuntutan. Iya, Kalau iya, nggak iya, gawe, iya. kerubuk-kerubuk nih perut ya. Betul, dapur ngebul ya. Nah, tapi di situ jadi ternyata ada sebuah pelajaran di mana kalau kita produktif kita akan Iya. cuan dan Iya. tenang, jadi ngerasa aman gitu kalau produktif. Makanya produktif itu jadi sebuah etos Ya. yang harus dijaga gitu ya. Lalu ada lagi mungkin lingkungan udah jelas gitu kan. Tambah lagi gitu, memposisikan kita tuh sebagai punya gelas yang kosong, jangan penuh deh gitu. Mau kita jago, mau kita bisa, mau kita sebanyak apapun, kasarnya follower gitu kan, mau sebanyak apapun, mungkin bagi dunia freelance akan tetap butuh ilmu dan butuh masukan gitu kan, butuh peluang, relasi yang luas, yaitu memposisikan sebagai kita yang punya kapasitas ketika ngobrol itu yang kosong aja dulu deh. Karena dari situ kita jadinya bisa menambah. Betul. Jadi nggak Insight, tumpah input gitu, gitu insight ya. orang tuh jadi nggak tumpah kemana-mana, masuk lagi ke kita, ke pola pikir kita gitu. Jadi Wow, nice selain ngatur produktivitas, tapi jaga relasi juga gitu kan. Jadi kan orang bisa jadi nyesel karena orang cerita, gue udah nyesel nih nyerita sama lu, ternyata lu nggak masuk gitu, lu nggak nanggepin gitu, sayang juga gitu kan. Akhirnya putus relasi dong, secara bisnis mungkin, secara pertemanan, secara peluang mungkin buat cuan gitu kan, sayang sih. Itu sih. Sebagai freelancer, jaga diri untuk tetap produktif, jaga network ya, terus juga Network. terus belajar. Nah, soal tools atau soal gear mungkin di luar keberuntungan yang dialami oleh Kang Habib gitu ya dengan followers yang banyak. Sekarang gimana nih untuk ngatasinnya gear yang apa adanya tapi pengen output maksimal gitu, hasil fotonya bagus, Iya. atau hasil videonya bagus. Saya pernah selalu ya sih, kayaknya klise deh untuk mengutip man behind the gun gitu. Tapi itu bener-bener luas gitu maknanya gitu. Dulu saya pernah nyobain 1200D tuh, kok gini banget sih kamera? Karena lu nggak tahu cara makainya. Karena lu nggak terbiasa nyari angle yang tidak biasa dari normal gitu. Ada sesuatu pelajaran yang harus lu dalemin, bukan hanya masalah kameranya gitu. Fotografi itu bukan hanya masalah kamera. Bukan hanya gear Karena ya. fotografi itu artinya cahaya. Lu harus tahu pemposisian cahaya gitu kan, pemposisian objek. Lu harus tahu objek itu mengandung warna apa gitu. Lu harus tahu ketika lu harus akan setelah moto ini fotonya mau jadi apa gitu. Lu harus tahu gitu. Framingnya mau dicetak, mau diupload di Instagram gitu kan, mau dibikin Instastory. Sekarang kan rata-rata ini kamera sekarang horizontal kan. Horizontal. Sekarang sedangkan TikTok sama Reels atau Instagram vertikal gitu. Kalau lu nggak tahu framing, objek, komposisi, mau kameranya harga 500 juga nggak. Kalau ngomongin tools, saya nggak akan maksimal kayaknya. Jadi tools memang sangat berguna untuk produktivitas atau untuk kualitas outputnya. Tapi balik lagi siapa yang megangnya juga gitu ya. Jadi harus dibarengin selain di-upgrade gearnya, dirinya juga di-upgrade gitu ya. Pengetahuannya. Kalau di fotografi mungkin yang basic-basic sekarang coba deh. Yang saya tahu dulu awal belajar foto tuh
mungkin karena auto kali ya, jadi dibikin manja gitu. Tapi sayang banget kalau lu punya gear yang bagus, tapi lu punya basic yang sebelumnya auto. Kayak mobil deh, dikasih matic dulunya pakai manual, asa gimana gitu kan. Jadi ya udah aja kebiasaan enak, pengennya instan gitu aja kan. gitu ya. Tapi pas disuruh pakai manual lagi, Waduh, gak nyaman. effort lagi nih. Effort gitu, lagi, males malah lagi. ngeluh. Padahal dulu kan enggak. Oke. Gitu sih. Jadi manfaatin peluang buat kita ngupgrade skill di fotografi itu semaksimal mungkin. Emang enak sih bener. Enak bener untuk belajar ngedit, belajar memahami. Apa itu segitiga exposure di Triangular fotografi gitu. exposure, ya. Apa itu komposisi, apa itu ISO, apa itu shutter, apa itu focal length. Itu emang enak belajarnya. Tapi di situ prosesnya. Di saat sudah paham itu ngageleser kalau bahasa Arabnya ya. Betul. Itu sih kalau menurut aku emang enak sih belajarinya. Tapi ya jangan berhenti gitu. Tapi rewarding ya, cuan, bayangkan 6 kali 7 kali gaji sekali project ya itu. Terus juga popularity ya, dengan jumlahnya followers kan brand juga pada masuk gitu ya kan, produk-produk, endorsement dan lain sebagainya, sponsorship. Kalau Kang Habib sendiri nih sebagai fotografer lebih suka objeknya yang difoto itu model, produk, atau apa landscape gitu, apa pemandangan? Kalau dulu belajar karena saya suka skin, suka objek manusia atau orang, karena peluangnya dan lingkungannya ternyata yang support di situ. Dulu saya ke modeling. Jadi Modelingnya. Mau itu cowok, mau itu cewek, mau itu kakek-kakek, mau itu. Yang penting ada orang objeknya di situ. manusia gitu. Kadang saya lagi pengen moto nggak ada yang bisa difoto, pergi ke pasar gitu, jalan-jalan gitu. Nyetrit lah bahasa sekarang mah. Nyetrit atau mini walk atau morning run lah apa gitu kan, banyak istilahnya gitu sih. Objeknya manusia. Objeknya manusia. Sekarang itu lebih ke semuanya saya garap. Karena semuanya peluangnya masuk gitu. Sayang banget kalau nggak diambil gitu kan. Bukan ngarau ke si kue, tapi gimana pintunya udah ngebuka, kita ada keran ngocor semua ya nggak apa-apa ya. Ya, Oke, jadi awalnya memang sukanya gitu nggak? awalnya dari objek atau modeling. Modeling. Ya, kayaknya aku juga kalau mulai ya dikelilingi sama model-model. Wah, ya, betah sih. kayaknya di sisi lain mungkin ngebantu grow up dulu laku deh kayaknya, model laku deh kayaknya. Sukses lah gua, semangat dikelilingin model-model. Betul sekali. Menyenangkan. Menyenangkan ya. Iya. Teman-teman banyak support system. Terus nih, pernah dapat case tertentu ketika freelance misalnya kliennya yang nggak fotogenik atau apalagi tuh drama-drama kejadian. Drama case klien yang nggak fotogenik, mungkin di klien prewedding kali ya. Itu tantangan sih buat. Nah, karena gini, gear lu bagus nih, alat lu bagus, tapi skill lu kurang, lu akan ditantang ketika lu dapat klien yang susah difoto. Kaku banget, nggak bisa pose. Antara foto sama asli beda, Nggak simetris. nggak simetris gitu kan. Itu tantangan. Di situ skill kita diuji. Ngelatih ngepose orang, tahu framing, tahu karena gini, nggak semua orang tahu base angle-nya tuh yang mana. Ya fotografer yang tahu. Basicnya apa? Ya belajar. Kalau hanya tahu motret kameranya Golden bagus, circle itu yang estetik itu. betul. Ya kan? Iya, karena mungkin fitur kamera yang bagus, auto jadi glowing, tapi nggak tahu angle nih, tetap yang namanya kaku nggak bisa dibohongin, ekspresi itu nggak bisa dibohongin. Pernah tuh ngalamin Pernah. prewed calon pengantinnya punten ya, maksudnya susah gitu diarahin. Emang tantangan setiap fotografer mungkin bagi prewedding itu sih kali ya. Sampai sekarang nggak semua klien itu bagus angle-nya gitu. Tapi mereka kan kita inginnya harus yang cari. terbaik. Mereka Iya. pernikahan sekali seumur hidup gitu Mereka ya. bayar spend money gitu kan, nggak mau tahu hasilnya harus begini. Itu mungkin bagi klien yang diem aja atau malu, lu pasti aman. Tapi bagi yang cerewet, mati lu. Mati. Lu bisa Dicaci jadi maki. kapok. Nggak mau motret lagi deh. Kayaknya udah kena mental. Mental kena ya. Iya. Oke, by the way berarti ini angle aku bagusnya di mana nih? Ya kalau lihat dari sini ya kiri, jangan depan deh. Kiri. Iya, biar kelihatan gemuk. Oh, aku kekurusan. Ideal. Ideal. Biar kelihatan sehat gitu kan. Iya gak sih? Itu loh. Itu yang mungkin tadi disebut kayak kamera ada gitu ya. Ini ada, tapi ya itu juga main behind the gun penting ya. Iya, karena saya tahu dapat pengalaman juga, ada teman semua fasilitasnya lengkap. Kemauannya nggak ada, belajarnya nggak ada. Rusak semuanya. Padahal dia lebih Berpeluang. bisa bilang privilege ya, ada Berpeluang. privilege. Waduh. Nah, ini sekarang kita tadi udah ngobrol nih perjalanan karir Kang Habib yang memang harus struggle dulu di awal tanpa kamera, harus
pindah dulu keluar kota dengan banyak ketidakpastian, tapi di situ justru mental terbangun, terus juga banyak inspirasi dan dukungan dari lingkungan, dari teman, apalagi dari platform yang waktu itu lagi momen yang pas banget gitu, hingga tipping point dapat 10.000 followers, kesininya jadi gampang nambahin followers yang sekarang sampai 70.000 di Instagram. Nah kalau platform sekarang kondisinya ada TikTok, ada Instagram untuk fotografi dan video, Ya. prefer mana? Buat kreator sekarang yang mungkin baru grow up, mungkin pasti ngehnya sama TikTok kali ya, karena kan kita selalu di spill dengan FYP gitu kan, dikasih tahu ini bikin gini aja pasti FYP gitu. Itu emang menggiurkan, tapi nggak semua konten itu FYP gitu, dan nggak semua konten FYP itu laku untuk cuan. Iya sih, iya nggak sih. Jadi sekarang selalu terarahkan gimana cara biar FYP dulu, itu menurut aku salah. Tapi kuatin dulu karakter lo gitu. Karakter kalian tuh dikuatin dulu gitu. Mau sebagai apa? Podcaster kah? Podcast kan ada juga di TikTok, potongan-potongan gitu kan. Editor, visual grafis gitu kan. Fotografer, nyanyi, main musik gitu kan, bikin video. Yang penting karakternya tuh kuat. Mau ngapain dulu, jangan random. Hari ini tutorial makanan, iya sih FYT, tapi besoknya apa beda jauh gitu. Karena tadi balik lagi ke pembahasan pertama, mungkin terlena dengan exposure atau insight yang tiba-tiba meledak, big. Ya gue bikin ini aja gampang. Tapi itu membohongi diri gitu. Jadi udah kemakan sama obsesi yang pengen FYP terus. Jangan kalau menurut aku, tapi kuatin dulu karakternya. Karena kalau tadi bagi kreator yang punya kreator yang keren adalah kreator yang ketika dilihat kontennya tanpa ngeliat username-nya orang udah pada kenal. Kelihatan langsung, oh ini mah pasti. Oh, ini foto dia. Baru juga gambarnya gitu kan. langsung. Itu sih kreator yang keren menurut aku. Baru 1 detik pertama udah tahu, wah ini mah postingannya Habib gitu ya. Iya, itu kreator yang keren. Bukan berapa likes-nya, bukan berapa followernya malah. Oke, berarti karakter atau identitas itu perlu ditegasin gitu, mau ngapain, jangan sampai hanya mengincar exposure ya, followers gitu, like gitu, itu penting banget biar gak terjebak nantinya kebuntuan gitu kan pasti. Kalau prefer tergantung ya, tadi aku mau nambahin lagi, prefer mungkin kalau aku Instagram. Tapi nggak menutup kemungkinan TikTok juga bisa ngebantu gitu. Kenapa kalau nggak bisa dua-duanya, kenapa harus salah satu gitu. Dua-duanya bareng mirroring atau gimana gitu. Mirroring aja sementara, kalau nggak sanggup beda dari dua aplikasi atau platform itu, ya mirroring aja sementara gitu. Siapa tahu di Instagram nggak meledak di TikTok, atau misalkan siapa tahu di TikTok nggak, di sebaliknya di Instagram gitu. Oke, berarti apa salahnya nyoba? Satu tadi gitu, jangan terbatas sama platformnya, kalau bisa dua-duanya aja. Terus karakter paling penting, utamakan diri kita itu mau membagi apa sih di platform itu. Gitu ya, mau jadi kreator yang seperti apa, sama apalagi nih kiat-kiatnya buat teman-teman nih Sobat IndiHome yang ingin mulai berkarya di platform-platform digital seperti TikTok atau Instagram. Harus apa lagi nih Kang? Poin Betul. lainnya. Yang pertama jelas nyemplung dulu. Kalau udah nyemplung jangan lupa maju, jangan berhenti di tengah, jangan berhenti di tengah. Itu sih yang turning point aku tuh, karena dulu sempat mau pengen berhenti di tengah gitu, tapi kayaknya bakal tenggelam deh, sayang gitu. Ya udah, walaupun kayaknya udah mau tenggelam nih, udah nyebrang aja, terus aja. Keep on going my friend. Ya nikmatin prosesnya, nikmatin lu enek nih ngedit gak berhasil, nikmatin aja gitu. Itu sih. Jangan taruh kesetresan atau kepusingan kepala tuh cuma di editing doang. Nanti juga berlalu gitu. Kalau kita nyoba terus, masa sih nggak dapat poinnya gitu. Oke. Selain tadi keep on going ya, tadi konsisten, karakter, ya, gitu ya. Punya referensi yang kuat. Belajar terus berarti ya, dapetin insight dari orang-orang, dari karya-karya orang. Perkuat lingkungan, cari lingkungan yang menguntungkan. Support system Betul. Lingkungan, itu sih buat bagi yang mau nyoba atau growing up dari sekarang deh. Besok kalau bisa udah gas gitu kan. Oke. Aku besok mau punya TikTok. Iya, mau kapan lagi gitu. Kalau niat mah udah gas aja gitu. Kalau udah ada calonnya ya sikat gitu. Ya calon kontennya kan. Calon kontennya, idenya dieksekusi, jangan cuman ada di benak sini doang gitu ya. Betul. Oke, sekarang kita akan ke hal yang lebih praktikal nih kan. Tadi cerita yang inspiratif gitu kan, dan juga poin-poin penting buat teman-teman yang mau memulai sebagai kreator atau yang sudah berjalan tapi buntu, bisa belajar banyak dari Kang Habib, dan juga seperti tadi saran Kang Habib, bisa belajar dari mana aja.
kosongin gelas, jangan lupa ya. Ya. Biar dicuci gelasnya. Kosongin ya. Biar diisi sama hal-hal yang baru gitu ya, pelajaran baru. Nah, sekarang juga kita akan mengisi dengan tutorial dari Kang Habib untuk ngedit. Boleh nih, nanti aku Boleh ya? bagiin tipsnya nih. Oke nih, Kang Habib, mini tutorial kali ini nih ya, biar makin bermanfaat episode kali ini. Mau berbagi tips apa nih? Tips kecil kali ya, tapi ini penting banget. Dasar sih, namanya tips buat kita mengetahui, memahami dari editing. Biasanya kan sekarang yang lagi masif tuh pakai Lightroom ya. Mau itu di mobile, mau itu di PC. Sebenarnya sama aja, toolsnya sama, cuma device-nya aja yang berbeda gitu. Karena mungkin mobile lebih fleksibel, bisa dibawa kemana-mana. Kali ini kita pakai PC aja. Jadi biar semuanya bisa nyoba. Jadi aku mau ngasih mungkin mini tips atau tutorial buat kita perkenalin di Lightroom tuh ada namanya tool HSL. HSL itu adalah singkatan hue, saturation dan luminance. Jadi si hue ini nanti bukan hiu mah di laut, bukan. Itu mah gigit nanti berdarah. Jadi ada hue, ada saturation, ada luminance. Nanti aku jelasin satu-satu. Kita ada 2 sampel foto ini. Jadi kita manfaatin tool HSL ini agar kita tahu basic dasar ngedit foto tuh. HSL itu selalu berhubungan dengan warna. Jadi seberapa seberapa peka kita dengan komposisi warna dari sebuah foto. Itu ada korelasinya sebagai editor tuh atau fotografer, sejauh mana kita mengenal HSL ini. Nih kita foto udah bagus nih gitu, tapi kita nggak ngerti HSL. Ketik di foto bagus, pas editing karena kita nggak ngerti HSL jadi nggak maksimal gitu. Nggak maksimal, ada mungkin muka objek model yang warnanya berubah. Betul, gitu ya. nggak realistis gitu. Kan yang kulitnya harusnya coklat, sawo matang jadi sawo bengep gitu, jadi sawo apa gitu kan sayang gitu kan. Nggak, kasihan modelnya. Kasihan gitu. Harga diri modelnya ya. Jadi ini aku coba mungkin yang biar kelihatan muka, yang biasanya foto-foto modeling, yang lagi suka bikin konten-konten gitu, foto-foto. Di Lightroom itu ada di tool basic nih, kan ada basic nih. Ada basic, ada curve, ada HSL, color. Nah, kita coba HSL color. Kenapa kita kesannya ngelengkap dari atas ke bawah gitu? Sebenarnya nggak ada masalah. Ini mah urutan tools aja. Nggak ada urutan harus mana yang harus dimulai dulu editnya gitu ya. Tapi menurut aku yang harus kita pelajarin itu awal ya HSL ini, karena kita bermain dengan warna gitu. Masalah terang gelap, masalah ini kan nanti itu mah udah pasti tahu lah gimana caranya nerangin foto, gampang lah. Filter banyak, asalnya udah tahu, exposure mah ditinggal naikin doang. Tapi kalau warna, kita butuh kepekaan. Antara campur sari warna gitu kan, betul. Spektrum warna itu gitu kan. Lemah kuatnya warna, terang gelapnya warna. Kayak hitam lawannya putih. Iya kan, kayak gitu putih kan. Harus paham kan berarti kan? Iya benar. Jadi ada komposisi warna yang dimana biru tuh nggak hanya biru ini doang loh, nggak hanya biru persib loh, tapi ada biru telur. Ketika kita tarik ke low gitu ke telur, kita strong itu malah jadi ke ungu. Itu kan harus diketahui gitu. Jadi misalkan kalau ada foto, misalkan kita ambil orange nih, nih kita langsung ke foto kali ya. Ini orange nih, kalau kita nggak tahu hue, saturation, luminance ini, kita nggak tahu sebenarnya warna oranye atau merah ini kita bisa kembangin ke warna lain, ke eksplorasi. Atau bisa warna memanipulasi kulit ini, ya kita bisa maksimalin lagi hasilnya. Mau diterangin, mau dibikin strong, mau dibikin kuat warnanya, atau mau dibikin pucat. Kalau lagi mungkin lagi bikin poster film horor, kan itu berfungsi buat bikin muka orang yang sebenarnya nggak pucat bisa jadi pucat gitu, ya kan? Kita bisa dandanin orang di sini loh gitu. Jadi pentingnya itu mungkin dasar banget ini. Kita harus tahu hue ini, kita mungkin bahasanya hue kali ya, hue bahasa Inggrisnya kali ya. Jadi mungkin artinya gradasi warna. Menurut aku nih gradasi warna. Jadi kita harus tahu. Jadi kalau di hue ini ada tools warna red, merah artinya. Kita geser ke kiri kanan itu ngerubah. Jadi yang terubahnya warna yang red yang ada di frekuensi ini gitu ya. Di tools ini. Nah, kita kan tahu nih di frame ini kan ada warna apa aja. Ada dikit biru, ada ini apa nih coklat, ada ini merah ya. Ada orange warna kulit, ada kuning, ada hitam gitu kan. Yang mana yang kira-kira relate dengan color plate ini? Misalkan aku pengen ngubah kulit muka. Tahu dong, harus sensitif nih. Ini tuh kayaknya lebih ke orange deh gitu. Kayaknya mukanya kurang terang deh. Gak mungkin di hue karena merubah warna. Kita harus terangin pakai luminance. Luminance itu mengatur terang dan gelap. Terang gelapnya di warna yang
spesifik ini Iya, gitu ya. di foto ini aku pengen naikin warna muka deh. Kayaknya agak gelap. Kita pakai luminance. Oke. Pentingnya luminance ini sesimpel ini nih. Ini kayaknya warnanya deket ke orange deh. Nggak mungkin pink, nggak mungkin biru dong. Ya. Orange kayaknya Harus lebih deket. paham warna Anda. Iya. Ini lebih dekat ke orange. Oh, Mostly yang harus diketahui sama sobat IndiHome, warna kulit itu dekat dengan warna orange dan kuning. Kuning. Kita harus paham, jadi deketin aja. Kalau nggak kuning orange, kalau nggak orange kuning gitu. Mau mencari men-touch up muka, carinya di HSL itu yang dimanipulasi orange dan yellow gitu ya. Betul. Tergantung cahaya dan temperatur yang ada ya. Hmm. Kita coba nih. Ini kan warnanya mukanya masih cahaya normal ya. Kita bisa manipulasi kalau naikin luminance-nya terang tuh. Tuh, jadi putih sih Kita tetehnya. bisa gelapin. Gelapin, kasihan kurang Kita bisa skincare. terangin. Nah ini Nah, banyak. glow up. Banyak editor yang main putar-putar aja, main geser-geser, tahu-tahu begini. Kasihan. Jangan dong, si Karena tetehnya nggak jadi paham. kelihatan kayak kecapean. Karena nggak paham tadi fungsi si HSL ini buat apa, main geser-geser aja gitu. Yang penting Lightroom gue toolsnya kayak Tetris gitu. Wah, buat pamer ke teman-teman lagi ngedit nih. Kan banyak biasanya gitu ya. Paham nih. Padahal hasilnya nggak gitu gitu. Itu karena ini dasar Pantesan banget aku gitu. nggak ada yang ganteng-ganteng di feed Instagram. Nggak paham Mungkin nih. kita coba naikin dikit. Oke. Kita coba touch up dikit. Ini kan ada biar kelihatan agak cerah kulitnya. Kalau ini kan agak kelihatan tuh. Kelihatan capeknya brutusnya. gitu. Naikin. Ini simpel banget basicnya. Ini ada baju warna kuning. Kita kuatin warnanya disaturasi. Ini kayaknya kuningnya karena kecuci sering kali ya. Jadi Iya. nggak muncul. Kurang Kita muncul. kuatin gitu. Atau kuningnya. misalnya ini kita kan ini tuh ada warna brand yang harus mencolok gitu ya. Betul banget. Coba di touch up lagi nih Coba warna deh, kuningnya. ini kayaknya kuningnya kurang makan deh. Udah kita kasih makan disaturasi gitu. Nanti kita akan naikin Tuh, kuning, itu lihat berubah warnanya. baju si tetehnya kayak baru dicuci ya. Coba kita zoom ya. Tuh. Ini HSL. kan normalnya gini nih. Nah, kita naikin tuh. Tuh. Sesimpel Kalau itu. iya kalau diturunin tadi kuningnya jadi kayak hilang warnanya, sekarang jadi kayak kainnya masih baru gitu, masih fresh gitu ya. Jadi ada hue untuk merubah struktur warna. Mm-hmm. Base-nya dari biru ke biru apa, kemana itu harus diapalin gitu. Terus ada saturasi, menguatkan dan melemahkan warna. Terus ada luminance atau mengatur terang dan gelapnya warna terangnya gitu kan. warna. Ih, Itu kalau udah mateng di situ, udah deh beneran. Kalian pasti punya bayangan, gue pengen karakter feed di Instagram tuh pengen semuanya ambience-nya ungu. Nanti si feed itu ungu. Lu jadi punya karakter gitu. Pantesan aku tidak punya karakter dalam hidupku karena tidak paham HSL gitu kan. Wah, HSL membantuku gitu iya, ya. paham sih mood board gitu ya. Ngerti sih warna apa gelap terang tapi nggak konsisten karena tidak melalui proses editing seperti Kang Habib ini. Iya. Di Lightroom pakai HSL ya. Sesimpel ini, mungkin nanti kita coba lagi, nanti dinaikin lagi taste-nya, belajar lagi tentang, jadi ada tingkatannya. Mungkin sekarang kita masih belajar HSL gitu, masih. Habis ini kalau udah matang lagi, naikin lagi ke color plate, mungkin ke split tuning ada namanya di Lightroom. Ada color grading di sini nih. Ada Bisa juga. dipelajari, bisa dieksplorasi. Ini tadi yang Kang tanyain tentang kombinasi warna RGB atau CMYK tuh di sini kita mainin nanti. Oh, dan itu akan membutuhkan Ini waktu lebih ke mengatur ambience-nya. Ini kan masih normal nih. Gimana caranya berkelihatan kayak lagi winter, kayak lagi dingin. I see. Gitu sih. Kan tadi kita udah paham nih ya HSL gitu, hue, saturation sama luminance ini diaplikasiin di foto yang terang. Yap. Tapi ada perbedaan gak nih kalau memang raw-nya fotonya itu gelap atau minim cahaya? Pasti ngaruh juga dong warna. Iya, ngaruh karena tadi kalau terang gelap kan sama luminance, terang dan gelap gitu. Jadi bakal kita mainin nanti di luminance kebanyakan gitu kan. Oke. Kita coba deh pakai foto yang udah agak gelap nih. Ada foto yang Yang gelap. gelap. Mana nih? Udah diimport. Yang gelap. Nah, ini misalkan. Wah, iya ini. Ini gelap. Oh iya. Ini Karena malam hari ya. Ini pencahayaan yang cukup, cuma dengan ambience yang mungkin malam. Malam. Jadi banyak background, banyak sisi yang gelap gitu, selain objeknya gitu kan. Tapi secara cahaya nih bagus, secara objeknya cukup gitu. Jagoan nih yang moto ya. Jago nih yang moto nih. Oke. Nah, kalau tadi masalahnya kita main perbedaan antara terang dan gelap, kita akan main dengan terang gelap itu pasti ke luminance gitu kan. Misalkan kalau di malam hari kan banyak warna yang malah makin kuat karena kalah sama objek gelap hitam. Kalau misalkan ini ada langit warna hitam, Di ini kan saat ada kuningnya jadi kuat banget jadi kuningnya. kuat sih kuningnya. Sebenarnya iya, kuningnya benar. aman-aman aja. Aman-aman nggak aja. lebih. Tapi kalau tadi disandingin sama foto yang cerah sama awan, Kuningnya terasa nggak lemah kelihatan, kuningnya lemah. gitu kan. Sesimpel itu perbedaan dengan foto yang terang, yang gelap.
itu berpengaruh nanti ke penggunaan HSL ini gitu. I see. Terutama di luminance. Jadi ketika kita mainin ini, jadi terasa tuh lebih kayak, jadi bukan mainin nguatin warnanya gitu, tapi nguatin cahayanya, bahwa Di lebih warna powerful ini gitu. cuacanya Ambience-nya pengen powerful oke. gitu, pengen kelihatan terang gitu. Gitu. Habis itu sama kita treat secara hue, secara secara saturasi, nguatin warna. Ini kan kebanyakan kuning nih. Coba deh kita mainin warnanya. Si lampu-lampu belakang tuh biar jadi merah. Biar jadi Film merah. horor. Misalkan. Ini kan kuning nih. Kita cari Biar kuning. jadi zombie. Film zombie nih tuh. Misalkan agak gini nih. Heeh. Agak sinematik lah bahasanya anak-anak sekarang gitu. Foto-foto sinematik gitu kan. Ngejar-ngejar color warna-warna Korea. Iya, betul sekali. Kita kuatin warnanya. Tuh. Ini kan untuk edit satu foto doang gitu kan. Gitu. Nah, itu pertanyaannya. Kalau memang kita misalnya banyak nih load kerjaannya harus ngedit 100 foto, semuanya harus mulai atu-atu gini kan capek. Betul. Disinilah fungsinya preset Di Lightroom ya. di Lightroom. Saya juga produksi preset. Preset saya bikin banyak buat template-template ya, bahasanya template kali ya. Buat foto-foto yang mungkin sering saya kerjakan, jadi nggak perlu ngedit dari nol, hanya perlu touch up dikit aja gitu. Touch up ya. Iya, jadi kayak karena raw-nya pasti foto raw itu beda-beda kan. Beda-beda. Jadi tetap gak akan mungkin apa yang Kang Habib foto menggunakan preset Kang Habib, terus saya coba foto objek pakai preset Kang Habib gak mungkin sama karena raw-nya beda kan. Betul. Itu harus dimengerti juga, nggak plek-plekan sama. Basicnya tadi dari analisis foto. Ini komposisinya apa, base-nya apa, warna yang dipakai apa, Siang atau malam melibatkan HSL-nya berapa berat gitu kan. Tadi belajar tentang komposisi basicnya dulu gitu. Jangan main megang kamera sama main Lightroom-nya aja. Iya, jangan main udah beli preset nih 15 juta. Kok gitu beda ya. hasilnya? Kok beda gitu, protesku yang jual preset Iya. misalnya ya. Malah saya pernah jual preset, ada orang yang belajar preset, dia beli preset tuh bukan buat dipakai. Bukan Buat fotonya belajar. dia, Jadi tapi preset saya dibedah. Oke. Jadi ini tips lagi nih, simple. Kalau mau cepat belajar ngedit, bedah preset orang. Oh, jadi ini tuh dia mah main ini HSL-nya yang kenceng gitu. Jadi kita ini. kenalan dengan tool di Instagram, kenalan di Lightroom, itu otomatis kita kenalan langsung. Oh, ternyata dia ngerubah ini tuh. Oh ini. Efeknya, hasilnya. Cara instan ya, bukan cara instan, cara lebih efektif. Kalau dari dulu kan kita kenal ini saturasi apa, yang nanya ke orang, googling saturasi apa. Tapi kalau sekarang kan dari preset, ketika dirubah, oh ini yang rubah, oh ini yang rubah. Ketika dirubah cek lagi, oh ini yang rubah. Ngebedah preset itu mungkin cara lebih singkat sekarang. Untuk kita lebih sensitif sama tools-tools yang ada ya. Lebih dekat, lebih kenalan, lebih tahu dengan tool-tool di Lightroom gitu. Wih, mantap. Ngebedah sih. Karena saya dulu juga kayaknya ngebedah deh. Berawal dari Editan ngebedah editan orang, dicoba karena dulu nggak ada preset. Jadi ada foto satu nih, dibedah nih, gimana caranya biar kayak gini. Challenge tuh kan. Gitu sih. Mantep Gitu ya. sih. Setali 3 uang. Ternyata tipsnya banyak dari basic ya. Banyak banget hal yang bermanfaat yang pastinya bisa diaplikasikan oleh sobat IndiHome di rumah ya, soal fotografi, khususnya untuk editing menggunakan Lightroom. Tadi HSL itu penting banget ternyata. Thanks banget Kang Habib. Sama-sama. Udah mau berbagi ilmunya yang sangat bermanfaat. Dan harapan kita mudah-mudahan sobat IndiHome juga yang mau memulai sebagai fotografer atau sedang merintis gitu ya, jadi content creator, tetap semangat. Tadi aku ulangi lagi insight dari obrolan kita ya, selain kegigihan dari Kang Habib yang mulai aja dulu, gear nomor belakangan, yang penting kita punya niat untuk berkecimpung, nyemplung langsung. Nah, gitu. Berkenalan dengan orang-orang yang suportif pastinya ya. Betul sekali. Menjaga silaturahmi dan network itu penting banget. Dan berterima kasih sekali pastinya kita dari Potret. Tepuk tangan untuk Kang Habib yang udah mau mampir dan meluangkan waktunya di sini. Mudah-mudahan diundang nih, keren nih teman. Iya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Mudah-mudahan kita masih bisa terus belajar dari kesuksesan Kang Habib dan cara Kang Habib memaintain ya produktivitasnya. Terima kasih Kang. Terima kasih juga tim IndiHome. Pasti dong. IndiHome the best. Best lah ya. Kalau gitu mohon maaf kalau ada kurang-kurang, kalau ada salah kata. Yang salah memang selalu aku karena memang cowok selalu salah. Betul sekali. Ya kan? Itu sangat betul. Emang yang benar memang sobat IndiHome bener. Jangan lupa di like, komen, subscribe, di share,
ke teman-temannya juga yang mungkin membutuhkan tips dari Kang Habib ini ya. Dan kalau ada saran-saran, kalau ada masukan itu boleh tulis di komen juga. Saya Reza Disastra, pamit. Saya Habibil Haq, pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.